Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H kelas 12 IPA 2. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Sabrina Putri Cahyarani, nomor absen 27. Saya Muhammad Ali Hasan, nomor absen 21. Saya Muhammad Habib Ramadhani, absen 18. Asal sekolah SMA Negeri Atas Jember. Guru pengajar Ibu Maria SPD. Di sini kami akan mempresentasikan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan fluks magnetik. Sedangkan flux magnetik itu sendiri adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Seorang ilmuwan dari Jerman yang bernama Michael Faraday memiliki gagasan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik, dan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya arus listrik yang mengalir itu disebut galvanometer. Gaya gerak listrik yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis gaya magnet disebut GGL induksi, sedangkan arus yang mengalir dinamakan arus induksi, dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Selanjutnya GGL induksi. Gaya gerak listrik induksi atau biasa disebut GGL induksi merupakan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi besar kecilnya gaya gerak listrik atau GGL. Yang pertama, jumlah lilitan pada kumparan. Semakin banyak lilitan pada kumparan, semakin besar tegangan yang diinduksikan. Kedua, kecepatan gerak medan magnet. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktornya, semakin besar pula tegangan induksinya. Yang ketiga, jumlah garis gaya medan magnet atau fluks. Semakin besar jumlah garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktor, semakin besar juga tegangan induksinya. Selanjutnya mengenai hukum Faraday. Berdasarkan percobaan yang dilakukan Michael Faraday menyimpulkan dengan dua pernyataan yang disebut dengan hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Hukum 1 Faraday berbunyi setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Sedangkan hukum 2 Faraday, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Yang selanjutnya hukum Lenz. Hukum Lenz dinyatakan oleh Hendrik Friedrich Lenz 1864-1865 pada tahun 1834 yang berbunyi GGL induksi membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Hukum Lenz menyatakan bahwa arus induksi akan muncul pada arah yang sedemikian rupa sehingga arah induksi menentang perubahan yang dihasilkan. Jadi, arah arus induksi yang terjadi dalam suatu pengantar menimbulkan medan magnet yang saling bertolak belakang dengan penyebab perubahan medan magnet tersebut. Bisa dilihat melalui gambar tersebut, apabila kutub utara didekatkan ke kumparan, pada kumparan akan timbul flux magnetik yang menentang pertumbuhan flux magnetik yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik. Dengan demikian, flux total yang melingkupi kumparan selalu konstan. Begitu juga pada saat magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka akan terjadi pengurangan flux magnetik dalam kumparan. Akibatnya pada kumparan timbul flux induksi yang menentang pengurangan flux magnetik sehingga flux totalnya selalu konstan. Yang selanjutnya adalah GGL induksi pada lap kawat. GGL induksi dapat disebabkan oleh adanya perubahan luasan bidang kumparan. Besar GGL induksi dihitung dengan penurunan persamaan hukum Faraday di depan sehingga dihasilkan persamaan berikut. Induktansi merupakan sifat sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian atau self-inductance atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis atau induktansi bersama atau mutual inductance. Yang akan kami jelaskan ada dua induktansi, yaitu induktansi diri dan induktansi silang atau induktansi timbal balik.
Yang pertama yaitu induktansi diri. Induktansi diri adalah GGL induksi yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Perubahan flux magnetik di dalam kumparan yang akan menginduksi GGL pada arah yang berlawanan. GGL terinduksi ini berlawanan arah dengan perubahan flux. Jika arus yang melalui kumparan meningkat, kenaikan flux magnetik akan menginduksi GGL dengan arah arus yang berlawanan dan cenderung untuk memperlambat kenaikan arus tersebut. Yang kedua yaitu induktansi silang atau induktansi timbal balik. Induktansi timbal balik dapat terjadi apabila dua kumparan didekatkan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Apabila di arus primer terjadi perubahan arus, pada kumparan primer juga terjadi perubahan flux magnetik. Tidak hanya pada kumparan primer, pada kumparan sekunder pun juga akan terjadi perubahan flux magnetik. Selanjutnya, aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi. GGL induksi akan timbul ketika terjadi perubahan flux magnetik yang melalui kumparan. Prinsip ini digunakan dalam beberapa teknologi, misalnya pada generator dan dinamo sepeda. Berikut penjelasan aplikasi induksi Faraday dalam produk teknologi generator dan transformator. Yang pertama, generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya adalah peristiwa induksi elektromagnetik. Jika kumparan mengantar digerakkan di dalam medan magnetik dan memotong medan magnetik, pada kumparan terjadi GGL induksi. Hal ini dapat dilakukan dengan memutar kawat di dalam medan magnet homogen. Generator ada dua macam, yaitu generator arus arah atau DC dan generator arus bolak-balik atau AC. Yang kedua, transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Transformator terdiri dari dua kumparan kawat yang membungkus inti besi, yaitu kumparan primer dan sekunder. Transformator dirancang sedemikian rupa sehingga hampir seluruh flux magnet yang dihasilkan arus pada kumparan primer dapat masuk ke kumparan sekunder. Dilihat dari fungsinya sebagai penaik atau penurun tegangan, maka dikenal dua jenis transformator, yaitu transformator step up dan transformator step down. Yang pertama yaitu transformator step up. Jadi transformator step up ini digunakan untuk memperbesar tegangan arus bolak-balik. Pada transformator ini jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Yang kedua yaitu transformator step down. Jadi transformator step down ini digunakan untuk menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik dengan jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan pada kumparan sekunder bergantung dari jumlah lilitan kumparan primer dan sekunder. Tegangan menganggap tidak ada kerugian daya di dalam inti. Maka, perbandingan antara tegangan primer dan sekunder dirumuskan sebagai berikut. Vs per Vp sama dengan Ns per Np sama dengan Ip per Is. Dalam kenyataannya, pemindahan energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder tidak selalu menghasilkan daya keluaran yang sama. Itu artinya terdapat energi yang hilang. Misalnya pada tegangan tinggi ada energi yang hilang sebagai panas. Oleh karena itu terdapat efisiensi. Besarnya efisiensi pada transformator dirumuskan sebagai berikut. Yaitu eta sama dengan PS per PP kali 100% sama dengan IS PS per IP VP dikali 100%. Thank you for watching. Please like and subscribe.